Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sehat untuk kita semuanya. Senang dan bangga sekali rasanya saya Aisyah dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu pada acara talk show dan akad massal dengan tema Bersama BP Tapera Wujudkan Rumah Pertama bagi Milenial dan Gen Z. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kita bisa hadir dan berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dalam acara hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Selamat datang juga kami haturkan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Heri Trisaputra Zuna. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Komisioner BP Tapera, Bapak Adi Setianto. Direktur Consumer Bank BTN, Bapak Hirwandi Gafar. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Universitas Indonesia, Ibu Tika Arundina Aswin PhD, para mahasiswa Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas PTIQ Jakarta, dan mahasiswa STIE SEBI. Dan tentunya yang kami hormati, seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan hati sejenak, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Teki Sinatria dari Bank Indonesia. Kepada Bapak Teki Sinatria, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, agar acara kita berlangsung dengan penuh keberkahan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa semoga acara ini dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya yang memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji bagimu ya Allah atas segala karunia dan rahmat-Mu kepada kami. Tiada daya dan upaya yang dapat kami lakukan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu ya Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, dan berilah rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah ya Fatah ya Nasir, pada hari ini kami menyelenggarakan talk show sebagai salah satu rangkaian ISEF ke-10. Jadikanlah kegiatan ini di dalam hati kami ya Allah, bagian dari usaha kami untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kami memohon kepadamu semoga melalui kegiatan ini senantiasa dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang membawa keberkahan bagi kita semua. Maka dari itu ya Allah, sesungguhnya kami mengharapkan keberkahan kegiatan kami hari ini kepadamu. Mudahkanlah ya Allah, lancarkanlah segala urusannya. Mudahkanlah kami dalam mencapai apa yang kami tuju dan kami cita-citakan. Berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini terus memberikan kebermanfaatan yang terus bertambah, meluas dan berkelanjutan.
dan jadikanlah setiap kegiatan kami menjadi bagian dari amal ibadah di sisimu yang menjadi pemberat timbangan amal bagi kami, semata-mata ya Allah untuk mengetuk pintu keridhoanmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Teki Sinatria. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama agenda utama kita pada hari ini, yaitu talk show dengan tema Bersama BP Tapera Wujudkan Rumah Pertama bagi Milenial dan Gen Z. Sudah siap adik-adik mahasiswa? Siap ya, udah semangat ya. Baik, untuk talk show kali ini akan dipandu tentunya oleh moderator kita. Sudah banyak Bu fansnya? Tepuk tangan dulu dong. Oleh moderator kita, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Universitas Indonesia. Untuk itu langsung saja kami undang ke atas panggung Ibu Tika Arundina Aswin PhD. Terima kasih banyak Mbak Aisyah. Ini fans saya di baris terdepan ya, kebanyakan yang bajunya kuning-kuning. Ini kalau kita lihat warnanya macem-macem, sungguh ceria sekali. Ada yang warnanya kuning dari mana? Dari UI. Yang biru atau Tosca ya, dari mana yang Tosca? Kurang kuat. Oh iya, Sebi. Yang merah mungkin, ini merah. Dari banyak tadi sudah disebutkan adik-adik milenial dan Gen Z ini sudah datang dari banyak kampus ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah di waktu yang sangat berkah, di kegiatan yang kita tunggu-tunggu setiap tahun, mudah-mudahan semuanya datang dengan semangat ya. Dan juga tentunya kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, beserta para sahabat dan juga umatnya, dan semoga kita semua yang di sini menjadi umatnya yang diberkahi. Baiklah, ini siapa yang mau punya rumah nih? Mau nggak punya rumah ya? Oh, udah angkat tangan nih semuanya. Jadi tepat sekali datang ke sini karena memiliki rumah itu harus direncanakan. Nah, kegiatan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman semua dan jalan keluar solusinya karena bersama Tapera kita wujudkan rumah pertama bagi milenial dan Gen Z. Coba tepuk tangannya. Terima kasih. Sudah hadir 3 orang pembicara kita yang luar biasa berkesempatan pada hari ini untuk bisa menginspirasi teman-teman semua. Langsung saja saya panggilkan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Heri Trisaputra Zuna. Iya. Terima kasih, sehat ya Pak Heri ya. Alhamdulillah, Pak Heri merupakan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat. Selanjutnya kita langsung panggilkan pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Adi Setianto, Komisioner BP Tapera. Dan pembicara ketiga kita, Bapak Hirwandi Gafar selaku Direktur Consumer Bank BTN. Terima kasih. Baiklah, tanpa berlama lagi, Pak,
Mungkin kita bisa langsung mulai sesi ini masing-masing. Silahkan memaparkan paparannya selama masing-masing kira-kira 10 menit. Dan ini adik-adik nih harusnya banyak pertanyaan ya. Jadi nanti kita berikan kesempatan juga kepada para peserta untuk bertanya. Dan nanti peserta yang bertanya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Biasanya mahasiswa makin semangat ini Pak. Jadi sudah bisa dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Baik. Mungkin langsung kita mulai kepada Pak Heri, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dita, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, izin berdiri mungkin ya. Pertama-tama selamat datang dan terima kasih atas undangannya untuk apa? Ini belakangin Bapak jadinya, di sini mungkin. Ya. Topik hari ini mewujudkan rumah pertama bagi milenial dan generasi Z ya, Gen Z. Dan kalau kita lihat hari ini memang pas ya adanya di kelompok ini. Waktunya 10 tahun tadi 10 menit tadi ya, bukan 10 tahun. Jadi saya coba sampaikan beberapa hal, nanti kalau udah waktunya berhentiin Bu. Kalau enggak berhenti. Jadi memang masalah rumah ini adalah masalah yang sangat katanya punya sangat luar biasa besar bebannya ya, tidak hanya milenial tadi yang disampaikan, itu hanya satu segmen yang harus diselesaikan. Nah, secara umum dapat saya sampaikan di sini masalah rumah itu ada 3 utamanya. Yang pertama yang disebut dengan backlog kepemilikan. Hari ini ada 12,7 juta keluarga yang belum punya rumah ya. Termasuk diantaranya tentu generasi Z dan dan milenial. Nah, kemudian ada yang rumahnya tidak layak huni. Tidak layak huni itu luasannya kurang, kondisinya rusak, tidak ada air minum, tidak ada sanitasi ya. Itu ada sekitar 29 juta. Ada lagi yang backlog hunian ya, yang itu sebenarnya 6 juta. Makanya di sini ditulis 23, juta. Nah, kalau kita melihat capaian kita hari ini ya, rasio KPR, jadi kredit itu kalau dirasiokan terhadap GDP ada di angka 3%. Nah, kita lihat tetangga yang lain itu ada di angka 40%, Malaysia, Singapura. Jadi kita sangat tertinggal konteksnya. Nah, itulah kenapa memang ini harus kita tingkatkan ya. Generasi Z dan milenial tadi ya harus mulai berpikir untuk punya rumah tadi seperti disampaikan oleh Bu Dita ya. Kalau Bu Dita yang menyampaikan pasti benarnya, kalau saya seperti itu. Lalu kalau kita kelompokkan ya berdasarkan pendapatannya ya, tadi yang mungkin yang sebelumnya ya, ada kelompok pendapatan itu ada 10, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Makin ke atas makin makmur dia. Nah, yang kita urusi ada di desil 2 yang memang nggak punya daya beli, itu harusnya disediakan rumahnya oleh pemerintah. Nah, desil 3 sampai 8, nah ini yang tadi disediakan dalam bentuk subsidi dan yang lainnya. Desil 9, 10 itu orangnya udah kaya-kaya biar mereka cari rumah sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Next mungkin. Nah, yang sebelumnya. Yang slide kedua. Ya, nah kalau kita lihat milenial dan Gen Z itu ada di angka 69 juta ditambah 75 juta, jadi jumlahnya sangat besar. Nah, kaitannya dengan syariah hari ini, saya harus kita kaitkan juga ya. Mestinya ya generasi ini bisa kita dorong ya untuk bisa tadi menjadi pihak-pihak yang terikat dengan KPR tadi. Karena dengan terutama pembiayaan syariah tentunya. Dengan cara ini nanti penetrasi syariahnya, jadi jumlah pembiayaan syariahnya akan makin besar. Jadi kontribusi adik-adik semua nanti akan sangat dominan mendukung pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang dari total tadi yang milenial ya, 24% belum punya rumah ya, yang 76 sudah. Tetapi ketika kita dalami, kenapa belum punya rumah? Karena belum mampu. Ya, ini juga sejalan kalau kita lihat di kiri, milenial itu pendapatannya sekitar 3,19 juta per bulan. Ya. Artinya
kalau kita beranggapan untuk bisa mencicil tuh harus ada sepertiganya yang di luar yang tersedia untuk mencicil. Itu cicilannya kalau 3,19 ya harus 1 juta. Ya. Jadi jangan percaya kalau ada kata-kata katanya milenial nggak butuh rumah, itu keliru, itu framing itu. Semua butuh rumah. Memang kalau anak-anak muda gini pilihannya mending punya mobil apa punya rumah. Rumah. Tapi kalau rumah nggak bisa dibawa-bawa, kalau punya rumah bisa dibawa ke mertua gitu kan. Jadi itu artinya membuat punya rumah itu harus direncanakan tadi seperti disampaikan Bu Tika. Bahkan dari hari ini harapannya tentu sudah mulai mencicil, merencanakan. Jadi setelah lulus sudah punya rumah pertama. Nah, di sini yang ketiga kaitannya dengan BP Tapera ya. Bagaimana kita bersama BP Tapera tadi menuju tadi yang rumah pertama ya, ada fasilitas yang namanya subsidi sehingga adik-adik nanti cukup mencicil dengan cicilan sekitar 1 jutaan rupiah sebulan. Lah kalau 1 juta bayangkan uang kosnya aja udah 3 juta ya. Betul? Daripada kos ya Mbok nyicil gitu. Atau uang untuk minum kopi berapa sehari? 40.000 kan? Kalau Starbucks lebih ya. Jadi kalau bayang kalau 50.000 sehari tiap hari ngopi itu selama sebulan, cicilannya udah lebih. Jadi banyak seharusnya yang bisa kita lakukan ya untuk agar kita punya perencanaan yang baik dan pada waktunya kita bisa punya rumah. Masih ada waktunya? 5 menit lagi, baru separuh berarti aman. Nah, kalau dari sisi program pemerintah itu bersama Tapera, bersama ekosistem perumahan, ada BTN, ada SMF ya, kita menyiapkan produk-produk yang bisa melayani segmen-segmen tadi. Karena 12,7 juta tadi kan secara keseluruhan ya. Nah, di dalamnya ada masalah yang namanya perkotaan, hunian perkotaan. Kalau hunian perkotaan itu cirinya apa? Tanahnya mahal sehingga rumahnya harus vertikal. Kalau rumah vertikal harganya nambah jadi 2 kali lipat sehingga yang mampu mencicil lebih rendah. Nah, ini kita harus carikan produknya yang sehingga yang milenial tadi bisa mencicil. Itu yang kita sebut dengan staircasing share ownership. Kemudian ya ada juga yang non peak income. Jadi kerja nggak punya slip gaji, serabutan dan seterusnya. Ini juga butuh. Nah, ini untuk itu ada produk yang namanya rent to own, sewa beli. Jadi sewa dulu nanti baru beli. Tapera juga bersama BTN bikin produk yang namanya tabungan BTN rumah Tapera. Jadi Anda bisa mulai menabung hari ini sehingga tracknya bisa dapat ya. Lalu ada juga yang berkaitan dengan yang di bawah, bottom of the pyramid, BOP istilahnya. Orangnya susah tapi populasinya paling banyak. Ini juga harus kita sasar dengan produk yang namanya pembiayaan mikro perumahan ya, rumah inti tumbuh dan lainnya. Nah, ini Tapera nanti Pak Adi yang cerita, silakan. Terus ini juga Pak Adi mestinya yang bercerita bahwa memang semua segmen tadi harus kita layani, semua masalah tadi harus kita berikan solusinya ya. Tentu kaitannya nanti harus ada produk yang sifatnya, yang pertama dia harus available. Kalau nggak ada available gimana kita mau menyediakan produk tadi. Terus produknya harus affordable, harus mampu tadi, harus mampu membuat orang mampu membeli rumah. Yang ketiga harus accessible. Yang informal tadi harus bisa memanfaatkan ya. Apa caranya? Macam-macam nanti kita bisa lakukan. Dan yang keempat harus sustainable. Jadi tidak bisa hari ini ada besok tidak, semacam itu ya. Nah, lalu pilihannya tadi mulai dari sewa, yang paling mudah adalah di rumah kos hari ini. Bayangan saya tidak ada lagi rumah kos yang cicilannya yang 1 bulan 1 juta ya. Kecuali di rumah orang tua. Ya. Sehingga pilihan-pilihan ini tadi apakah kita mulai mencicil apartemen di dekat kampus ya, saat lulus dapat apartemennya lunas dan seterusnya. Tapi itu memang perlu direncanakan ya. Dan yang lebih penting lagi memang yang namanya aset rumah itu tumbuh ya. Kita beli hari ini pasti lebih murah daripada kita beli ketika lulus.
akan lebih mahal lagi ketika nanti menikah dan seterusnya. Sehingga keputusan membeli rumah harus dilakukan pada kesempatan pertama. Pada kapan? Ya hari ini, ya, dari tabungan dan lain-lainnya. Mungkin konsepnya bisa selama kuliah menabung misalnya. Tapi kalau bisa nanti dikaitkan dengan fasilitas yang ada di Tapera dan BTN, ya, bisa bahkan membeli sejak sambil kuliah. Tentu dengan bantuan, namanya bantuan uang muka. Jadi di pemerintah itu ada namanya subsidi bantuan uang muka. Nah kalau adik-adik mungkin subsidi bantuan uang muka dari orang tua. Nanti kalau udah agak lulus bisa dari calon mertua gitu ya. Nah ini nilai properti ya sebagai instrumen investasi. Yang pertama dia tentu dapat ditempati. Ya, kalau yang subsidi nggak bisa disewakan, tapi kalau yang tidak subsidi bisa disewakan, dapat diwariskan. Jadi coba bayangkan, menikah aja belum udah mikirin warisan ya. Terus nilainya terus bertambah. Jadi nilai hari ini, nilai 10 tahun lagi rumah yang kita beli hari ini 100 juta, nanti 10 tahun lagi nilainya akan meningkat, ya. Dan dapat dijadikan agunan. Nah waktunya udah habis, masih banyak lagi sebetulnya. 1 menit. 1 menit saya kasih pantun. Pergi ke Palembang, lihat jembatan Ampera. Pulangnya ke Kemang Pratama. Bersama BP Tapera kita wujudkan rumah pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri atas presentasinya tadi, luar biasa, singkat tapi rasanya teman-teman sudah bisa menangkap apa yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan Pak Adi Setianto untuk bisa memaparkan selama 10 menit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Wah saya nggak punya stok pantun buat balas Bapak ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bukan adik, ini Pak cucu gue Mbak. Gue udah 60 soalnya. Tadi Pak Heritage sudah menjelaskan mengenai backlog ya. Ada penghasilan di bawah 5 juta, ada 3 juta ya rata-rata pekerja baru. Pertanyaannya, siapa bilang penghasilan di bawah 5 juta nggak bisa punya rumah? Bisa. Caranya gimana? Nah, nabung di Tapera. Karena begini, mindset yang selama ini, kalau saya penghasilan 4 juta, 5 juta ke bawah, pengen punya rumah, sementara kecepatan kita nabung sama harga rumah kan jauh ya. Disinilah gunanya BP Tapera. BP Tapera itu badan dibentuk oleh pemerintah ya. Nanti saya ajari gimana caranya bisa punya rumah pertama. Tentunya nanti belinya lewat BTN. Karena kami yang mengelola likuiditas, BTN-nya menyalurkan, nanti ada sesinya Pak Irwandi. Jadi Tapera ini menjawab pertanyaan tadi, siapa bilang sih penghasilan di bawah 8 juta tepatnya. Ada tadi Pak Heritage bilang ada penghasilan 2 juta, 3 juta sampai 8 juta. Nggak bisa punya rumah, bisa. Gampang dengan cara nabung ya. Jadi monggo next slide-nya. Ini dia. Jadi Tapera ini badan dibentuk oleh pemerintah, mengelola tabungan perumahan rakyat khusus untuk pembiayaan perumahan itu 2018 ya. Undang-undangnya sendiri 2016 itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. Kemudian 2016 terbit Undang-Undang Tapera, kemudian 2018 dibentuk BP Taperanya, 2019 pengurusnya ditunjuk, 2020 keluar juklaknya. Nah disinilah saya bilang, gimana caranya kok bisa punya rumah? Saya pekerja baru lulus penghasilan 5 juta, nabung setahun bisa punya rumah. Nah disinilah kita mengelola tabungan asas gotong royong. Jadi adik-adik begitu nabung di Tapera rutin setiap tahun ya, baik penghasilan tetap maupun tidak tetap. Kalau saya yakin kalau adik-adik zaman sekarang ini malah kerja di kantoran yang mendingan wira swasta ya, penghasilan bisa mingguan, bisa harian. Kita juga ada namanya tabungan rumah Tapera kerjasama dengan BTN Pak Irwandi. Jadi nabung aja bisa harian, bisa mingguan, rutin aja. Ya. Nabung setiap bulan bisa setorannya harian dan bebas biaya. Kenapa kita pakai basic saving account dibantu oleh OJK. Jadi adik-adik bisa nabung dari mana aja, tentunya tabungannya bukannya di BTN, tabungan rumah Tapera ya Pak Irwandi. Nanti rutin 3-6 bulan, kalau yang standar itu 12 bulan nabung rutin. 12
begitu 12 bulan nabung sudah dapat eligibilitas untuk bisa dapat pembiayaan perumahan. Jadi kamarnya gini, penghasilan di bawah 5 juta, kalau nabung tiap bulan, beli rumahnya susah, nah ini adik-adik cuma cukup nabung tiap bulan, sampai 12 bulan, nanti kami BP Tapera dengan mengelola tabungan ini bisa memberikan fasilitas pinjaman kepada adik-adik yang nabung rutin. Ya, paling tidak sudah punya gambaran, kalau saya tiap bulan nabung sekian, saya tahun depan, kalau saya rajin menabung, tahun depan saya bisa dapat fasilitas kredit, pembiayaan untuk perumahan. Tidak harus rumah KPR, kalau mungkin dapat warisan tadi Pak ya, dapat warisan, kok rumahnya jelek, renovasi, pakai KRR namanya, atau dapat warisan tanah, belum punya rumah pertama, bisa bangun di atas tanah sendiri. Jadi BP Tapera ini gotong royong, manfaat, nirlaba, kehati-hatian. Kami dalam mengelola badan ini harus mengacu di sini, jadi jangan khawatir, kami mengelola pelan-pelan, tata kelola yang bagus, dan kami diawasi oleh PUPR sebagai pemilik program, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri Tenaga Kerjaan, kemudian OJK, kemudian profesional. Artinya badan ini dibentuk, diawasi oleh pemangku kepentingan, dan kita dalam hal mengerjakan tugasnya. Nah, kita dibantu oleh banknya adalah salah satu bank BTN, kemudian juga dengan bank kastedi. Artinya begini. Jadi dengan badan pengelola tabungan perumahan rakyat ini, jangan khawatir Dik, penghasilan di bawah 8 juta dijamin Anda bisa punya rumah. Kalau nggak percaya, hitung-hitungannya seperti ini. Nah, jadi kami di Tapera mengelola 2 program. Satu untuk FLPP, kalau adik-adik pernah dengar FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, rumah-rumah yang di bawah 150 juta Pak ya, itu Anda juga berhak di situ. Nah, caranya menjadi peserta kita tabungan. Yang kedua mengenai program dengan pembiayaan rumah Tapera. Satu berasal dari APBN, satu dari tabungan. Nah ini yang di bawah nih, batas penghasilan 7-8 juta. Artinya jangan khawatir Dik, penghasilan di bawah 8 juta, Anda bisa punya rumah pertama dengan cara menabung di Tapera lewat nanti Bank BTN. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti kalau untuk tahu lebih detail bagaimana cara mendaftar, kami ada aplikasi namanya Tapera Mobile. Kalau yang Mas pakai Android silakan Anda bisa ngedownload. Kalau pakai iOS silakan Anda ngedownload. Bagaimana caranya mendaftar, bagaimana cara mencari rumah, di situ juga ada mencari rumah, mencari banknya seperti apa gitu ya. Mungkin itu Mbak dari saya Mbak, simpel aja. Jangan khawatir, penghasilan di bawah 8 juta Anda bisa punya rumah ya. Rumah sendiri, KPR, kalau sudah punya rumah jelek renov, punya tanah bangun. Caranya bagaimana? Menjadi peserta Tapera. Mungkin dari saya gitu Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak. Ini menarik sekali programnya Pak, dan jangan lupa semuanya download tadi ya Tapera Mobile untuk mengetahui lebih lanjut program-program yang disampaikan Pak Adi tadi. Selanjutnya kami persilahkan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur Consumer Bank BTN untuk mungkin lebih memaparkan kembali ya Pak, bagaimana mekanisme rumah pertama ini. Silakan Pak. Makasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, Pak Adi, dan tentu dalam hal ini teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, serta Bapak Ibu yang hadir pada talkshow pada pagi hari ini. Tadi Pak Dirjen sudah sampaikan peranan pemerintah, kebijakan apa yang sudah diberikan terkait dengan perumahan. Kemudian Pak Adi mengerucut kepada produk Tapera, program perumahan kepemilikan bagi masyarakat. Tadi Pak Adi sampaikan kepemilikan sebenarnya tidak hanya kepemilikan yang bisa diberikan oleh Tapera, tapi juga untuk bangun rumah sendiri. Jadi bagi adik-adik atau Bapak Ibu yang sudah punya tanah atau kapling milik sendiri, itu bisa bangun dengan bantuan ataupun kredit melalui Tapera, tentunya penyalurannya dengan Bank BTN. Nah kemudian di samping kepemilikan, bangun rumah sendiri, bisa juga untuk renovasi. Ya. Nah tadi sudah disampaikan bahwa backlog perumahan tersebut saat ini sudah 12,7 juta. Artinya apa? Artinya 12,7 juta kepala keluarga loh, kepala keluarga, bukan orang per orang. Itu di Indonesia masih belum memiliki rumah. Artinya 12,7 kalau rata-rata satu rumah kepala keluarga itu 4 anggotanya, berarti berapa puluh juta, 50 juta lebih masyarakat belum memiliki rumah sendiri.
Nah, kalau dilihat dari situ, sebagian besarnya dari kepala keluarga ini merupakan milenial dan Gen Z, ya, lebih dari 50%. Nah, dan ini termasuk adik-adik semua nih yang milenial maupun Gen Z. Nah, kemudian kalau dilihat di sini, bagaimana pemerintah ya mempercepat daripada penyelesaian backlog ini, ya. Pak Presiden, ya, Pak Jokowi sudah mencanangkan sejak 2015 program 1 juta rumah. Nah, ini tentu harus kita kebut bagaimana benar-benar 1 juta rumah setahun bisa kita realisasikan masyarakat itu untuk memiliki rumah. Nah, kemudian juga di samping backlog yang 12,7, ya, setiap tahun ada tambahan lagi 700.000 sampai 800.000 kepala keluarga baru. Sementara yang bisa diselesaikan sekitar 400.000 sampai 500.000. Nah, bagaimana peranan daripada milenial dan Gen Z, ya, khususnya adik-adik mahasiswa ini, peranannya menurut kami di Bank BTN ada 2 sebenarnya. Pertama adalah bagaimana adik-adik itu bisa memiliki rumah, sekaligus juga adik-adik juga berperan untuk penyediaan rumah, ya. Adik-adik bisa jadi pengusaha properti, di sini developer, ya. BTN bisa memfasilitasi untuk adik-adik bisa memahami ilmu properti tersebut, ilmu pembiayaan properti, ya. Jadi kalau ke BTN tidak hanya bagaimana dapat memiliki rumah, tapi juga bisa belajar menjadi seorang developer, ya. Jadi wirausahawan muda. Kalau saya lihat di sini kebanyakan mungkin dari ekonomi kali ya, itu tepat sekali sebetulnya. Orang teknik apa bisa? Bisa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya 81 juta. Jadi sekitar 31% populasi Indonesia itu adalah milenial dan Gen Z. Ya, ini adalah warga yang sangat produktif ya. Kalau tidak punya rumah sayang juga gitu. Nah, tadi udah disampaikan Pak Dirjen ya, alasan milenial belum beli rumah gitu ya. Kemudian juga kriteria milenial pingin punya rumah itu seperti apa gitu ya. Nah, ini solusinya bisa diberikan Bank BTN ya. Jadi keterbatasan uang muka, keterbatasan finansial, BTN bisa bantu melalui kredit pemilikan rumah. Nah, tentunya dalam hal ini BTN juga kerjasama dengan BP Tapera. BP Tapera tadi ada 2 produk utama, pertama adalah KPR FLPP, kedua adalah KPR Tapera sendiri ya. Nah, ini perbedaannya adalah KPR Tapera harus menjadi anggota ataupun peserta Tapera. Jadi adik-adik di sini mahasiswa boleh nggak punya rumah? Ya boleh, tapi nabung dulu. Kalau sudah mempunyai penghasilan tetap, ya sudah memiliki penghasilan, maka itu bisa untuk mengajukan KPR. Ya. Nah, kemudian bagaimana ya milenial ini harus punya rumah? Ya, ya kalau BTN memiliki slogan ya, slogan baru ya. Selama ini kan anak-anak muda itu YOLO ya, ya hidup cuman 1 kali gitu. Ya hidup memang cuman 1 kali, tapi hidup nggak cuman tentang hari ini ya. Jadi adik-adik harus memahami itu, jangan pakai hidup hanya 1 kali, tapi hidup nggak cuman tentang hari ini. Sehingga adik-adik juga harus berinvestasi, harus memiliki rumah. Rumah sangat strategis peranannya. Kenapa? Karena semuanya dimulai dari rumah. Ya, pembentukan karakter, pembentukan budaya, pembentukan kecerdasan semuanya dari rumah. Gak mungkin orang akan cerdas ya kalau tidak memiliki rumah yang tetap. Ya, jangankan dia mau kecerdasan, kepengetahuan, ya, memiliki kehujanan atau apa aja dia, aduh bingung gitu kan. Jadi udah habis juga effortnya di situ. Nah, kemudian di sini pemerintah peranannya sangat strategis sekali, mendorong bagaimana masyarakat memiliki rumah. Dan bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa masyarakat itu harus memiliki hunian ya yang layak gitu. Jadi dijamin sebenarnya. Nah, kemudian di sisi perbankan ya, Bank BTN dalam hal ini menyediakan seluruh fasilitas pembiayaan ya, baik itu KPR dengan akad konvensional. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu semua bebas memilih akadnya seperti apa, bisa konvensional atau bisa syariah ya, dan dua-duanya ada di Bank BTN ya. Di bank lain nggak ada tuh ya, cuma hanya Bank BTN yang punya 2 akad, bisa konven bisa syariah. Nah, bagaimana dengan syariah? Syariah kita juga punya akad banyak. Bapak Ibu bisa pilih ya, apa itu akadnya jual beli
atau akadnya sewa beli, itu juga bisa, atau akadnya kepemilikan, ya, bersama dulu gitu kan, kemudian bertahap beralih kepemilikannya ke adik-adik ataupun bapak ibu semua. Jadi di syariah banyak sekali jenis akad yang bisa dimanfaatkan. Nah tentu dalam hal ini kenapa sih harus buru-buru miliki rumah, ya? Kita lihat ya mengenai lokasi perumahan saat ini. Dulu rumah subsidi itu misalnya ada di daerah Tangerang atau daerah Bekasi, ya. Bahkan sebelumnya lagi ada di Kampung Melayu. Tapi sekarang coba dilihat, Bekasi pun tidak ada rumah subsidi, Tangerang pun tidak ada, ya. Ke arah timur itu makin ke timur kemana, ya? Ke Karawang, Karawang pun sudah Karawang timur sana gitu loh, mendekati kepada Cikampek. Kemudian di wilayah barat, ya, tidak hanya ke Serang, tapi bahkan sampai ke luar Serang, bahkan di Tenjo pun sudah mulai harga naik gitu. Jadi semakin jauh dan semakin mahal. Jadi saatnya sesegera mungkin untuk bisa memiliki rumah. Nah kemudian juga kalau dilihat transportasi, accessibility sekarang sudah cukup bagus gitu ya. Pemerintah bangun infrastruktur di mana-mana, itu memudahkan kemudahan, termasuk moda transportasi massal juga diperbanyak saat ini. Jadi saatnya adik-adik dan bapak ibu semua makin cepat makin bagus untuk dapat memiliki rumah. Dan Bank BTN sejak 1976 sudah merealisasikan lebih dari 5 juta KPR, ya, baik itu konvensional maupun subsidi, baik itu merupakan subsidi maupun non subsidi, akadnya bisa konven maupun akadnya bisa syariah, ya. Nah kemudian apakah milenial itu susah punya rumah? Enggak. Karena kita bisa lihat data di Bank BTN bahwa lebih dari 70% ya itu merupakan usia milenial yang mengambil KPR di Bank BTN. Jadi yang hadir pada kesempatan ini jangan mau kalah ya. Di samping kesempatan untuk dipermudah dapat memiliki rumah. Nah, kemudian BTN juga memudahkan adik-adik semua nih ya, milenial, Gen Z ini kan pinginnya serba mudah ya, serba cepat. Maka Bank BTN menyediakan platform digital. Jadi adik-adik bisa melihat perumahan dimanapun ya, dan melihatnya dengan kondisi apapun ya, perumahan di seluruh Indonesia ada di platform btnproperty.co.id ya. Jadi adik-adik bisa melihat di situ dan memilihnya. Dan kemudian kalau malas melihat ke lokasi, kita sediakan di situ ya video 3D ya. Jadi adik-adik bisa melihat seolah-olah memasuki rumah itu dengan sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk melakukan transaksi permohonan KPR bisa melalui platform btnproperty.co.id ya. Dan bagi developer kita sediakan juga BTN Property for Developer untuk melihat tracking ya, dari sejak permohonan sampai KPR-nya disetujui. Yang lain apa? Ya BTN Mobile ya. Teman-teman atau adik-adik semua bisa bertransaksi melalui BTN Mobile-nya BTN. Dan kemudian juga setelah memiliki rumah nanti gitu ya, untuk pembayaran listrik, pembayaran air, kita sediakan BTN Smart Residence. Jadi adik-adik zaman sekarang kita permudah semua melalui digitalisasi. Pak Hirwandi, mohon maaf, 1 menit lagi ya Pak? 1 menit. Terima kasih Pak. Nah, program pemerintah KPR subsidi tadi sudah disebutkan FLPP maupun Tapera, dan kemudian juga untuk dari sisi non subsidi BTN juga menyediakan bahkan jangka waktu bisa kita berikan sampai 30 tahun. Nah, adik-adik ya yang berminat silahkan untuk join ke sini untuk kita bisa nanti akses ke adik-adik semua. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih langsung ya dicatat, di-scan barcode ini. Mudah-mudahan, terima kasih banyak Pak Herwandi ya, mudah-mudahan dari sini mahasiswa ini menjadi semakin tertarik untuk bisa merencanakan rumah pertamanya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Nih saya sudah melihat wajah-wajah tidak sabar ini mahasiswa untuk angkat tangan ya. Tentunya dari BP Tapera akan menyediakan bingkisan yang menarik untuk 3 penanya pada kesempatan kali ini. Silahkan angkat tangannya dan menyebutkan nama,
afiliasi dan juga kepada siapa pertanyaannya akan diberikan. Gimana ini Pak? Kayaknya banyak nih Pak. Silakan aja. Ya, yang pertama ya, mungkin dari yang warna kuning dulu, ya silakan, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kashmal, mahasiswa tahun ketiga dari program studi ilmu ekonomi Islam Universitas Indonesia. Dan pertanyaan saya sebenarnya mungkin lebih ke Pak Hirwandi dari BTN. Tadi kan Pak Hirwandi menjelaskan bahwa skema pembiayaannya bisa dilakukan melalui skema konvensional dan syariah ya Pak. Nah, kira-kira apakah perbedaan antara konvensional dan syariahnya hanya dalam skema pembiayaannya aja? Mungkin kalau secara aspek lainnya bagaimana Pak? Mungkin secara harga apakah sama gitu di konvensional dan syariahnya atau mungkin ada perbedaan-perbedaan lainnya? Dan sejauh ini yang sudah disalurkan oleh BTN lewat program BP Tapera ini lebih banyak di konvensionalnya atau syariahnya gitu Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua saya mau nanya juga tentang credit worthiness atau kelayakan kreditnya. Kira-kira apa aja yang akan dinilai oleh BTN untuk penyaluran BP Tapera? Terima kasih. Ya, terima kasih Kashmal. Baik, kita tampung dulu ya Bapak-Bapak sekalian. Mungkin pertanyaan kedua kami persilakan yang belakang angkat tangan, yang bajunya hitam ya, silakan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Almer Ul Albab dari IAI Tazkiyah. Mungkin untuk bertanya ke PUPR ya, untuk program yang lain, kalau misalkan saya ingat-ingat dan kalau tidak salah, harga rumah sekarang itu kalau nggak salah sekitaran yang standar itu 300 sampai 400 juta ya, untuk yang standar. Dan untuk tadi yang kalau misalkan mahasiswa yang umurnya 20 tahun, menyisihkan uang 1 juta per bulan itu sudah bisa untuk menyisih rumah. Tapi kalau buat generasi Z sendiri, yang saya ketahui mereka itu, kami adalah generasi yang tidak sabaran gitu Pak. Jadi ingin cepat-cepat gitu punya rumah. Jadi mungkin untuk mencegah itu, dan saya juga merasa mungkin nanti setelah generasi Z akan ada muncul lagi Pak, generasi yang ingin lebih cepat dibandingkan generasi Z. Nah mungkin pertanyaan saya adalah, saya sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah mungkin ada program gitu dari pemerintah di mana mempersiapkan rumah itu sudah bisa dilakukan sejak SD atau TK gitu Pak. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa semakin lama populasi Indonesia ini semakin bertambah. Dan membutuhkan juga rumah yang lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Dan itu akan berdampak pada pembangunan rumah itu, berdampak pada polusi di udara, penebangan pohon, dan penutupan lahan pertanian gitu. Nah mungkin ada saran atau program dari pemerintah untuk kami para generasi selanjutnya di mana ketika kita ingin membeli rumah, ada satu sumbangsi kita untuk alam agar tetap bersih dan terjaga gitu Pak. Mungkin cukup sekian. Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Albar ya. Saya baca nama terakhirnya aja. Mungkin yang ketiga kalau ada yang wanita, yang cewek apa ada? Yang di belakang, oke ya, silakan yang jilbab ungu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Nur Hanifah, mahasiswa dari Stay Sebi Depok. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya ingin bertanya khususnya kepada Pak Adi Setianto tadi ya. Saya menjadi tertarik nih sebagai saya mahasiswa ya, saya tertarik ingin memiliki rumah gitu. Nah saya tertarik ingin menabung di Tapera yang tadi sudah dijelaskan. Kan katanya tadi bisa ada setoran harian, setoran mingguan atau bulanan gitu. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya di Tapera ini akad syariah apa sih yang digunakan? Apakah musyarakah mutanakisah atau yang lainnya? Dan bagaimana mekanismenya gitu? Maksudnya kayak semisal rumah seharga 300 juta, misal saya menabung sekian juta gitu ya, apakah rumah itu menjadi milik saya setelah saya menabung sebesar harga rumah tersebut, atau setengahnya sudah bisa menjadi milik saya dan sebagiannya lagi saya seperti nyicil KPR gitu Pak. Mungkin sekian, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak pertanyaannya, bagus-bagus untuk ketiga narasumber. Yang pertama dari Kashmal ya, Pak, kepada Pak Hirwandi mengenai syariah dan konvensional juga credit worthiness. Silakan Pak. Baik, Tasmal, bagus pertanyaannya ya. Ada dua. Satu, ini nggak salah dia pakai jakun gitu ya. Ini teman-teman tahu nggak jakun? Jaket kuning. Saya tahunya karena dari anak saya juga, dia minta Pak beliin jakun, apa sih jakun saya bilang. Nah, yang pertama ya perbedaan akad konven dengan syariah ya. Kalau akad konvensional itu kita pertama adalah mengakadkan dengan bunga tertentu. Ya, kemudian disepakati apakah bunganya tersebut ya fix selama jangka waktu kredit atau dia fluktuatif. Ya, kalau sifatnya fix itu udah mirip-mirip deh sama syariah gitu ya. Tapi kalau dia fluktuatif, nah itu yang membedakan dengan syariah. Nah, sementara kalau akad syariah dia tidak hanya bukan kepada perjanjian rate-nya atau suku bunganya, tapi lebih kepada ya bentuk akadnya yang bisa dipilih bermacam-macam. Pertama itu adalah apakah mau akadnya jual beli, ya ditransaksikan jual beli, ya jadi bank membelikan untuk customer, gitu kan, dan disepakati dengan customer untuk dia beli dengan harga tertentu, kemudian untuk selama jangka waktu berapa dia akan membayar lunas. Nah itulah dicicil, ya. Kemudian ada juga tuh yang tadi disampaikan yang di belakang mengenai MMQ. Ya, bisa juga akadnya MMQ. Nah, MMQ apalagi beda dengan jual beli. Kalau MMQ ini adalah kepemilikan bersama dulu. Ya, kemudian dia yang si customer itu terus mencicil sampai dia kepemilikannya 100%. Ya. Nah, ada lagi yang sifatnya adalah IMBT. Ya. Jadi IMBT ini adalah bahwa itu perjanjian sewa menyewa di depan, kemudian diakhiri dengan transaksi jual beli. Jadi itu beda antara konven dan syariah. Tadi bisa adik-adik lihat ya, bahwa konven hanya satu jenisnya, sementara syariah banyak sekali jenisnya. Ya. Nah kemudian tadi apa sih yang harus diverifikasi, ya, di assessment terhadap kelayakan. Pertama kalau misalnya dia program pemerintah, ya KPR subsidi ataupun KPR tapera, yang di assessment adalah kelayakan, oh dia memenuhi syarat nggak untuk diberikan. Di mana memenuhi syaratnya udah ditentukan. Saat ini adalah yang masuk ke kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Apa sih definisi MBR? Saat ini ya ditentukan pemerintah adalah yang berpenghasilan keluarga maksimal 8 juta atau yang masih single maksimal 7 juta. Penghasilan yang mana? Kan penghasilan macam-macam. Ada penghasilan pokok, ada juga tukin, tunjangan kinerja, atau mana lagi gitu ya. Nah itu adalah penghasilan total keluarga. Termasuk juga kalau dia misalnya lembur, itu juga dimasukkan di situ. Nah kalau sudah memenuhi syarat itu, dilihat lagi apakah dia sudah punya rumah. Oh sudah, berarti nggak bisa diberikan produk itu. Ya, maka akan digeser ke komersial. Ya. Nah, oh dia memenuhi, kita lihat lagi yang lain, ya, apakah pernah menerima subsidi tentang perumahan? Oh belum, maka bisa terus dilanjutkan. Tapi kalau enggak dia masuk ke komersial. Nah, tahap selanjutnya baru tahap kepada kelayakan dia sebagai nasabah atau sebagai debitur. Mampu enggak dia mencicil? Ya, jangan sampai kita berikan KPR, dia memiliki rumah tapi menyusahkan dia enggak mampu tuh bayar. Ya, maka kita seleksi di situ. Ya, kita lihat ya penghasilannya, kemampuannya. Makanya di bank itu ada namanya repayment capacity, RPC, kita batasi ya 30% sampai di 50%. Ya, itu Dek, makasih. Baik, terima kasih Pak Hirwandi atas jawabannya. Pertanyaan kedua kita dari Taskia ya, Albar tadi kepada Pak Heri ya. Silakan Pak. Baik, makasih Mas Albar tadi ya. Jadi tadi kalau program pemerintah tentunya ditujukan ya utamanya itu untuk yang paling membutuhkan
terlebih dahulu. Tadi seperti kami sampaikan ada 12,7 juta keluarga yang belum punya rumah. Nah ini dengan program tadi Pak Irwandi sampaikan 1 juta tadi bagaimana menyasar mereka. Nah tadi usulannya sangat baik. Bagaimana punya rumah itu direncanakan kalau perlu sebelum lahir ya Mas Albar ya. Sama seperti keong. Keong itu setiap anaknya dikasih rumah. Nah filosofi keong ini kalau kita terapkan mestinya bisa kita develop ya dengan cara tadi menabung. Tentu ketika dia sekolah ya belum punya kemampuan, belum bisa memanfaatkan fasilitas FLPP maupun yang tapera tadi. Tetapi dengan konsistensi menabung, mestinya ini bisa menjadi semacam perencanaan untuk punya rumah. Kerjasamanya dengan siapa? Tentu dengan masing-masing orang tua yang bersangkutan. Jadi kebiasaan menabung tadi harus sudah dimulai sejak awal ya. Pada saat lulus ya kerja itu mestinya ya umumnya ya yang kami lihat ya itu masih termasuk kelompok kelompok MBR dengan gaji tadi 7 juta kalau sendiri atau 8 juta maksimum. Sehingga dia eligible untuk memanfaatkan fasilitas subsidi. Kalau yang subsidi harganya sekitar 160-an juta Mas. Yang 300 tadi yang non subsidi. Jadi intinya adalah bagaimana menabung dilakukan sejak awal ya. Pada kesempatan pertama nanti setelah lulus dan bekerja sudah ada penghasilan seperti disampaikan Pak Irwandi, apply lah untuk fasilitas subsidi. Sehingga punya rumah tadi sudah dimulai sejak kesempatannya ada. Atau yang lain mungkin dengan memanfaatkan fasilitas tadi. Fasilitas orang tua atau calon mertua tadi seperti saya sampaikan ya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya. Nah, ini menarik memang isu berkaitan dengan green, perubahan iklim itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk generasi kita mendatang. Nah, di PUPR kami sekarang sedang mengembangkan platform yang namanya Green and Affordable Housing. Jadi bagaimana mulai hari ini kita develop yang namanya rumah harus sudah memenuhi kaidah rumah hijau. Ternyata untuk membangun rumah hijau juga tidak perlu harus tambahan biaya yang besar. Hanya mengatur bukaan, penggunaan material, pemanfaatan air dan lain-lain itu sudah bisa masuk. Sehingga lebih berkelanjutan. Nah harapannya bagaimana? Bagaimana tren rumah hijau ini, gerakan ini bisa menjadi gerakan kita semua. Nah ini harus didukung oleh kita-kita, terutama tadi yang tentu generasi milenial yang concern dengan masa depan ya. Ini bagaimana nanti, ini seperti pilihan merokok sama tidak. Dulu orang bisa merokok di pesawat, coba bayangkan. Nah ke depan udah tidak bisa lagi, jadi yang bisa dibeli adalah apa? Rumah yang hijau. Kalau tidak hijau, tidak bisa diperjualbelikan. Nah ini juga sejalan dengan pembiayaan ke depan. Pembiayaan pun sudah memilih yang bisa dibiayai adalah yang hijau. Nah ini jadi nanti sepakat tadi yang disampaikan ini bisa menjadi pilihan kita di masa mendatang. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Selanjutnya silahkan Pak Adi pertanyaan yang ketiga dari Alisan. Oke, makasih untuk bantu saya menjelaskan sedikit. Bisa minta tolong slide saya yang halaman 6 enggak? Tolong Mas slide saya halaman 6 supaya menunjukkan bahwa enggak susah, enggak mahal kok pengen punya rumah itu ya, yang ada angsurannya itu. Oke, ini Mas Tasmal sama Mbak siapa tadi? Alisa ya. Mbak Alisa ya? Benar ya? Kalau mengenai akadnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Irwandi ya, fleksibilitas daripada syariah itu luar biasa, disesuaikan dengan kebutuhan daripada masyarakat yang akan mengajukan fasilitas pinjaman. Mau sewa dulu, sewa beli, kepemilikan bersama, lebih fleksibel di syariah. Jadi kalau mengenai akad seperti itu Mbak, cuman di sinilah supaya nggak kecampur. Tapi sebelum itu ini kira-kira adik-adik sekalian, nggak susah kan sebulan nyicil di bawah 1 juta untuk KPR. Cicilan kalau untuk KPR di bawah 900.000 ya. Untuk KRR juga di bawah 1 juta. Poin saya adalah kejangkau kok gitu ya. Jadi kembali ke Mbak Alisa tadi, kalau mengenai akad lebih fleksibel Mbak, terserah
mau sewa dulu ujungnya baru dibeli, atau mau kepemilikan bersama, atau mau staircasing, monggo gitu ya. Cuman yang menjadi concernnya adalah tadi terkait sama taswal ya. Kalau dengan syariah di Tapera pun dari awal sudah nabung syariah. Ada pilihan mau konvert mau syariah, jadi nggak akan kecampur. Nah kemudian untuk yang anak-anak milenial sekarang ini kan kebanyakan malas kerja kantoran ya, mau wira swasta ya. Monggo silakan, kita ada namanya tabungan rumah Tapera untuk benar-benar penghasilannya non fix, nggak tetap. Harian, mingguan, mungkin 3 bulanan, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah kalau untuk tabungan Mbak, nanti pada saat pembiayaan itu dananya dari tempat yang lain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, saya nabung tiap hari katakanlah 10.000, berarti 1 bulan berapa itu? 30 kali 10, 300 kan? Nah itu tabungan 300, kalau nanti rutin nabung sampai katakanlah 6 bulan kan bank bisa lihat, oh kemampuan nabungnya rutin loh ya. Jadi itu dari situ syarat RPC-nya dapat ya Pak ya. Nah nanti dari situ baru ngajukan pinjaman, nanti pinjaman pakai likuiditas dari kami. Jadi nggak usah khawatir Mbak, mau penghasilan 10.000, 20.000, monggo aja, mau harian, mau mingguan silahkan kita membuka kesempatan. Yang penting adalah cicilannya murah loh, dan rumah adalah investasi Mbak. Jadi jangan lihat rumah sekarang, nanti nilainya gitu ya. Mungkin itu Mbak bisa jawab concernnya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Ini harusnya banyak sekali yang mau bertanya, tapi kita ada keterbatasan waktu, maka kami harus mengakhiri sesi pada kali ini. Bingkisannya nanti bersama panitia, jangan lupa ya, yang tadi bertanya silakan ke panitia untuk bisa mendapatkan apresiasi ke sana. Bisa chatting di IG kita tuh, website kita Mbak. Kalau bisa, baik, ya bisa mengakses IG atau website untuk mengetahui informasinya lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Adi, Pak Heri dan Pak Hirwandi atas informasinya yang sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan setelah ini makin mahasiswa terinspirasi. Tadi Pak Heri mengawali dengan pantun, saya mengakhiri juga dengan pantun Pak. Datang ISEF meskipun mendung, banyak narasumber yang mempesona. Mari semua mulai menabung, agar terwujud rumah pertama bersama Tapera. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami mohon untuk tetap di tempat karena pada momen yang bahagia ini kami akan melaunching buku dengan judul Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Tapera. Untuk itu kami mohon kepada Komisioner BP Tapera, Bapak Adi Setianto, untuk dapat menyerahkan secara simbolis buku Fikih Perumahan kepada yang pertama Bapak Heri Trisaputra Zuna. Sebelum saya serahkan, adik-adik kalau mau mengenai pembiayaan syariah, kita dengan tim syariah kita membuat buku ini. Silakan dibaca ya. Dan untuk buku selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Hirwandi Gafar. Dan untuk buku selanjutnya diberikan kepada Ibu Tika Arundina Aswin. Mohon berkenan Bapak dan Ibu kita abadikan momen berbahagia ini dengan foto bersama. Kami persilakan kepada awak media ataupun Bapak Ibu panitia untuk dapat mengabadikan momen ini. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan dan kami persilakan kepada Bapak Ibu moderator dan narasumber untuk kembali ke tempat duduk. Kami persilakan Bapak Ibu untuk turun dari atas panggung, kami perkenalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk sumbangsi BP Tapera dalam memberikan dampak positif dan dukungan yang berkelanjutan dalam program pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, telah disusun sebuah buku
yang syarat akan nilai-nilai filosofi dan dengan dilengkapi penjelasan terkait konsep fikih perumahan, termasuk implementasinya dalam pembiayaan tapera. Pada penasaran teman-teman dari mahasiswa? Ya, baik, marilah bersama-sama kita saksikan video ulasan singkat terkait peluncuran buku dengan judul Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Tapera. Fikih perumahan adalah ilmu tentang penerapan hukum syariah yang berkaitan dengan masalah perumahan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci atau detail. Pembahasan dalam buku fikih perumahan dan implementasinya dalam pembiayaan tapera merupakan ikhtiar dalam menjelaskan tentang fungsi rumah untuk mencapai tujuan syariah dan aplikasi dari fikih. Tujuan kemaslahatan bagi umat manusia yang terkandung dalam maqasidus syariah, tujuan syariah sejatinya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, baik rezeki, kebutuhan dasar hidup, hingga kebutuhan akan hunian tempat tinggal untuk menjaga jiwa dan kehidupan. (13 Februari 2019) tentang pengangkatan komisioner dan deputi komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan menunjuk Muhammad Abdul Ghani sebagai Project Manager penyiapan model bisnis tabungan perumahan rakyat berprinsip syariah. (23 Agustus 2022), layanan dan bisnis tapera berprinsip syariah resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Banda Aceh. Penandatanganan akad masal yang diikuti oleh 2.300 penerima manfaat pembiayaan syariah di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, 26 Oktober 2023. Peluncuran buku fikih perumahan dan implementasinya dalam pembiayaan tapera sebagai referensi layanan dan bisnis tapera berprinsip syariah dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Setiap orang pasti mendambakan memiliki hunian, yang di dalamnya mereka dapat membangun dan melestarikan nilai kebersamaan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga. Buku ini berisikan penjelasan mengenai pengelolaan dana tapera berprinsip syariah yang ditinjau dari sisi fikih dan maqasid syariah secara sederhana agar dapat dipahami masyarakat. Buku ini juga sebagai sumbangsi BP Tapera dalam memasyarakatkan konsep pembiayaan perumahan berprinsip syariah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sekaligus sebagai bentuk legasi atas periode awal kepemimpinan BP Tapera. Dengan ini, BP Tapera meluncurkan buku yang berjudul Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Tapera. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi masyarakat umum. Assalamualaikum, saya Adi Warman Karim. Ini ada buku yang keren banget loh. Judulnya Fikih Perumahan. Keren banget. Belum pernah saya lihat buku kayak gini. Ini bukunya mantep banget, dibuat oleh BP Tapera. Yang paling asik di buku ini adalah karena dia cerita mulai dari akad-akadnya sampai pada penerapannya di Tapera. Mulai dari bagaimana ngumpulin dananya, kemudian mupuk dananya, kemudian nyalurin dananya. So, don't miss it. Ini bukunya keren banget. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatina Awalia Kasri, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengucapkan selamat kepada BP Tapera atas penerbitan buku Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Tapera. Semoga kehadiran buku ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan menjadi referensi untuk semua, serta berkontribusi dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Selamat sekali lagi kepada BP Tapera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dan untuk buku ini juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada panitia dimohon untuk dapat membagikan bukunya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai bentuk implementasi atas pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah, marilah kita saksikan bersama pelaksanaan akad massal yang merupakan kerjasama antara BP Tapera dengan Bank BTN Syariah. Dan kegiatan akad massal ini akan diikuti oleh 34 nasabah yang hadir secara langsung di lokasi. Dan sebelumnya telah dilakukan akad di seluruh kantor cabang BTN Syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini merupakan dokumentasi dari pelaksanaan akad massal dari Sabang sampai Merauke. Yang dilakukan oleh BTN Syariah yang bekerja sama dengan BP Tapera. Dan untuk itu, langsung saja kami mengundang secara simbolis kepada perwakilan dua nasabah untuk dapat maju ke meja akad di depan panggung. Untuk nasabah pertama, Ibu Maisaro yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Yang kedua, Bapak Ahnaf Muzainul Islam yang berprofesi sebagai guru SD Negeri Neilasari 02 dan akan didampingi oleh notaris dan petugas dari Bank BTN Syariah. Dan untuk itu kami mohon perkenan kepada Bapak Heri Trisaputra Zuna, Bapak Adi Setianto dan Bapak Hirwandi Gafar untuk dapat turut menyaksikan langsung prosesi akad tersebut. Luar biasa, berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang ingin membuka rekening bisa langsung mengunjungi booth Bank BTN yang berada di depan. Mohon izin perkenan Pak Heri TZ, Bapak Adi dan juga Pak Hirwandi. Kita wifi ya Pak, wifi bersama nasabah akad massal dan juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Kami persilakan untuk panitia untuk dapat mengatur. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Wahyu Purnama dari Bank Indonesia untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan Bapak dan Ibu boleh berdiri, kita akan berfoto bersama. Oke, untuk seluruh peserta dan tamu undangan kami persilakan juga untuk berdiri dan merapat ke tengah karena kita akan selfie ya. Boleh merapat
boleh merapat. Ya, baik. Kita mulai bersama-sama. Berikan senyuman yang terbaik. 3, 2, 1. Boleh jempolnya Bapak dan Ibu sekalian. 3, 2, 1. Sekali lagi Bapak Ibu boleh nggak dalam formasi tangannya bentuk rumah. Itu melambangkan BP Tapera dan Bank BTN. 3, 2, 1. Luar biasa, BP Tapera kami ada untuk Anda. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan peserta tamu undangan. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan semoga semua yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih dan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan lancar. Akhir kata, kalau bapak-bapak yang tadi ada pantun, saya juga ada pantun. Beli rumah melalui pembiayaan Tapera. Insya Allah BTN Syariah siap membantu. Sampailah kita di penghujung acara. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.